Yesus, Kau segalanya bagiku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
tempat ini. Saya melihat tangan-tangan yang berkati pada pagi hari ini. Shalom semuanya. Mari saja kita bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Baik yang ada di rumah pun yang mengikuti hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik bagi kita. Dialah juru selamat kita untuk selama-lamanya. Amin. Kita memberikan yang terbaik saat ini. Kita mau bersuka cita. Kita memuji nama Tuhan. Bersama-sama kita berikan sekali lagi tepuk tangan. Haleluya. Yo. Kita pun katakan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan jalan kehidupan bagi kita. Amin. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali serukan, akulah jalan, kata Yesus. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Yes. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi suruhkan lebih lagi glory. Glory, haleluya. Yes. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari jemaat Tuhan katakan lebih lagi, aku jalan kebenaran, yes, dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Yo, aku percaya, amin. Siapa dia? Dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali aku jalan, yo, aku jalan kebenaran. And what he say? Oh yeah, 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 itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari angkat tangan kita serukan glory, haleluya, yo. Glory, haleluya. Lebih lagi. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Yes. Di dalam namanya ada keselamatan yang kekal. Lebih lagi angkat tangan kita sama-sama glory, haleluya.
kehidupan bagi kami. Dan kami percaya firman-Mu ya dan amin. Come on, come on. Woo. Sani biar yang wanita saja bersama-sama dengan drum katakan glory hallelujah. Ayo jemaat lebih lagi yang wanita kan. Glory hallelujah. Yes. Glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Saat ini yang bapak-bapak dengan bass saja biar suaranya lebih ke bass katakan glory. Come on sing it glory glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Di dalam namanya. Ada keselamatan. Come on bersama-sama. Lebih lagi sing nyanyi hallelujah. Glory hallelujah. Glory Glory hallelujah. Glory hallelujah. Yes. Di dalam namanya ada Lebih lagi dua tangan diangkat bersama-sama glory hallelujah yo. Glory hallelujah. Glory Glory hallelujah. hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Come on, terakhir katakan. Di dalam namanya ada keselamatan. Berikan tepuk tangan bagi saudara Tuhan Yesus kita. Serukan. Haleluya. Haleluya. Kita masuk pada bulan Paskah bulan ini. Bahwa Tuhan Yesus bukan hanya lahir buat kita. Dia hidup bagi kita. Bahkan saat dia mati, semuanya bukan selesai, tapi kemenangan bagi kita. Karena dia bangkit bagi kita. Amin. Karena dia bangkit, ada kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus kita. Dan kita dimenangkan oleh kebangkitannya. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Kita berserukan dia lahir untuk kami. Yes. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Kamu say dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Yang jadi Yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sama kami. Dia Yesus Tuhan kami. Sang penebus juru selamat dunia. Sama-sama serukan dia lahir. Yo. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Say dia itu Tuhan. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Serukan dia itu firman Allah. Itu firman Allah yang turun ke bumi. Yang jadi sama dengan kita semua. Haleluya. Serukan dia itu sobat kami. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami. Sang penebus juru selamat dunia. Lebih lagi dong katakan dia. Dia mati untuk kami. Bahkan dia bangkit untuk kita semua. Dan kita yang percaya di sini mau lebih serukan bahwa dia itu Tuhan kita. Bahkan dia Allah di atas segala Allah. Dia Raja di atas segala raja. Semua serukan dia itu. Itu firman Allah yang turun ke bumi yang jadi sama dengan manusia.
itu. Saya rindu kita bersama-sama katakan, dia itu firman Allah. Come on. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, Yang jadi sama manusia. sekali lagi, dia itu firman-Nya. Dia itu firman Allah Yes. yang turun ke bumi, Yang jadi sama. sama dengan manusia. Come on, one more time. Saya mau lihat jemaat saja serukan. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Come on, we sing it together louder. Dia itu firman. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama. Sekali lagi, dia itu firman. Lebih lagi, dia itu firman. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama. sama dengan manusia. Dia itu sobat kita bersama-sama. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat. Haleluya. Penebus juru selamat dunia. Sekali lagi serukan lebih lagi. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Haleluya. Lebih lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu untuk lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu saat ini. Biarlah hati kami hanya persiapkan untuk menyembah-Mu. Karena penyembahan inilah yang layak kami persembahkan sebagai korban bakaran yang kudus bagi-Mu atas segala pengorbanan-Mu di kayu salib. Sehingga kami boleh hidup, kami boleh dimenangkan dan bahkan kami diberkati. Terima kasih Yesus. Inilah persembahan kami. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within till the veil disappears. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. King of the endless world. King of endless world, no one could express what you deserve. Though my wind can't pour, all I have is yours. Every single breath.
ini kita hanya memandang pada wajah Yesus. Kita hanya mengangkat tangan kita, kita berserah kepada Dia dan berkatakan dengan segenap iman kita, Yesus, Tuhan Yesus, ini aku datang kepadamu. Ku serahkan semuanya. Aku melepaskan mahkota kebanggaanku. Aku melepaskan kasih kekotoranku saat ini juga. Aku mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Datanglah bersamaku, Yesus. Haleluya. Lebih lagi kita sembah Dia. Lebih lagi kita berikan yang terbaik saat ini. Saya percaya Roh Kudus hadir pada saat ini. Roh Kudus ada di tempat ini. Dan Dia menghampiri setiap pribadi lepas pribadi saat ini. Kita membuka hati kita. Biarlah Tuhan Roh Kudus itu memeluk kita. Come on, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And say it with all my heart, It's all about with you. all of my soul. It's all about you. It's all about you, Jesus. All my life is for you. It's all about you. It's all about I just you. want to say, it's all about you. It's all about you, Nothing more in my Jesus. life is just about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Sing, it's all about you. It's all about you. Sing it, it's all about you, Jesus. Sing it, it's all about you. Say it, it's all about you. It's all Sing, about it's all you. about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Come on, it's all about you, Jesus. It's all about you. Come on, the praise. It's all about you, Jesus. Oh, I'm sorry, Lord. Yes, I'm sorry, Lord, for the thing I was mad at for. It's all about you. It's all about Come on, we sing it together. It's coming back to you. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry for the thing I made it. And it's all about you. And it's all about you. Yes, I'm coming back to the world.
firman Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang berdaulat atas setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan pada pagi ini Engkau melihat setiap umat-Mu datang Tuhan, membawa pujian syukur untuk kepujian hormat bagi-Mu. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Kau percayakan kepada kami. Kami bersyukur pada saat kami tidur Engkau memberkati kami. Pada pagi hari ini, siang hari ini Tuhan, kami membawa setiap umat-umat-Mu Tuhan. Mereka datang dengan ucapan syukur kepada Engkau Allah yang hidup, yang sudah menuntun kehidupan mereka melewati setiap proses kehidupan. Dan yang kami percaya Engkau Allah yang hadir atas setiap umat-Mu, karena Engkau Allah Immanuel di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk pekerjaan yang Kau percayakan kepada setiap umat-Mu. Bahkan kami mengucap syukur untuk setiap keluarga demi keluarga. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Bahkan Engkau Allah yang menyertai kehidupan setiap keluarga-keluarga umat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pemulihan keluarga. Terima kasih untuk suami-suami yang terbaik yang Kau berikan di dalam setiap keluarga. Terima kasih mereka menjadi imam, nabi dan raja. Takut akan Engkau ada di dalam setiap kehidupan suami-suami. Kami mengucap syukur untuk istri-istri Tuhan. Mereka boleh menjadi istri yang tunduk kepada suami. Kami mengucap syukur untuk istri-istri yang boleh menata kehidupan rumah tangga dengan baik. Bahkan kami mengucap syukur juga untuk setiap anak-anak yang Kau titipkan di dalam setiap rumah tangga. Mereka adalah keturunan ilahi yang berharga di mata-Mu. Dan kami mengucap syukur mereka menjadi anak-anak yang takut dan hormat akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan hidup mereka berbahagia dan panjang umur karena mereka menghormati setiap orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, kami memberkati Pastor Timothy Abraham. Kami mengucap syukur menjadi gembala atas City of Love. Terima kasih Tuhan, hikmat marifat-Mu Engkau taruh di dalam kehidupannya bersama Ibu Evelyn. Sepakat, sehati, sepikir di dalamnya untuk menggembalakan setiap domba yang Kau percayakan di dalamnya. Menjadikan setiap kami memiliki hidup yang sehat secara roh, jiwa dan tubuh. Terpelihara sempurna di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kehidupan daripada Pastor Tim dan Ibu Evelyn. Bahkan kedua anaknya Isaac dan Joanna sebagai mewakili generasi Yeremia. Mereka hidup di dalam kebenaran Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini kami mengangkat Tuhan. Kami memberkati bangsa dan negara kami. Shalom atas Indonesia. Terima kasih dari Sabang sampai Merauke. Engkau Allah yang melawat atas bangsa kami. Dan terlebih setiap jiwa-jiwa. Mereka boleh bertobat dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami memberkati hasil tanah, laut dan udara. Berkat Allah turun atas bangsa kami. Terima kasih untuk pemulihan atas bangsa kami. Kesehatan yang sempurna di dalam rakyat Indonesia. Bahkan Tuhan, terima kasih untuk pemulihan perekonomian atas bangsa kami. Engkau memberkati pemimpin kami Bapak Jokowi dan wakilnya Tuhan Bapak Amin Ma'ruf. Biarlah hikmat marifat takut akan Engkau ada di dalamnya. Bersama jajaran Tuhan Kabinet Menteri dan seluruh staf bahkan TNI Polri yang sudah berjaga-jaga atas bangsa kami. Engkau memberkati setiap langkah mereka. Mereka boleh melakukan amanat dari rakyat di dalam mengembang kesejahteraan atas bangsa boleh tercapai di dalamnya. Terima kasih dan berkat Allah turun atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi ini Tuhan, Engkau telah mengutus hamba-Mu, Ibu Pendeta Indri Gautama. Kami mengucap syukur. Firman-Mu Engkau sudah taruh di dalam mulutnya. Dan firman itu adalah Allah sendiri yang berfirman, yang memerdekakan setiap kehidupan kami. Kalau saat ini ada umat-Mu yang di dalam kesesakan, ada mereka yang hilang pengharapan, oleh firman Allah dibangkitkan, mereka memiliki iman teguh kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
kasih kami mau duduk sebagai orang murid, mendengar dengan baik-baik, dan kami boleh merenungkannya, dan oleh pertolongan Roh Kudus kami boleh melakukannya dengan hati-hati. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kau layak disembah. Dipuji disembah, Kaulah yang berkata, terus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar Thank you Lord. Kami bangga punya Allah yang dahsyat dan besar. Sulit kami untuk menggambarkan dengan kata-kata terbatas manusia. How great is our God. Kepala kami gak bisa mencakup kebesaran-Mu. Tak terurai. Nah, biar umat-Mu menjadi orang-orang, anak-anak, pengikut Kristus. Yang menikmati berjalan dengan Allah yang dahsyat. Hari per hari. Moment by moment. Musim pandemi atau musim post pandemi. That we are with you Lord. Aku minta ini Kau hidupi dalam kehidupan kami. Karena Kau selalu hidupi. Tapi buat kami sadar bahwa Kau menghidupi kehidupan di mana kerinduan-Mu cuma satu, untuk berada bersama kami, beranak-anak-Mu. Kau sangat-sangat sayang kami. Bahkan Kau panggil kami sebagai biji mataku. Biar diizinkan umat-Mu mengalami dan mengecap rasanya menjadi biji mata-Mu seperti apa. Sehingga tidak ada anak-anak-Mu yang tidak ada harapan. Tidak ada yang tidak ada masa depan yang cerah. Semua pasti lihat. Walaupun lembah itu begitu kelam, tetap ujungnya kami lihat terang Allah menanti kami di ujung yang lain. Selalu, selalu, dan selalu. Di dalam nama Yesus. Dan saat itu kami alami segala hormat, pujian, kemuliaan kami kembalikan bagi-Mu. Di dalam nama Yesus. Semua yang sepakat katakan amin. Kalian bisa tos kiri kanannya. I think you can touch your hand to your neighbor and say, look, katakan kuasa Tuhan yang tak terukur itu ada di kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Wow. Ini a nice interior yang baru di tempat ini. Beautiful interior. Well, saya mau bagikan kepada kalian apa yang menjadi kehidupan saya selama 6 tahun. Ini masuk tahun ke-7. So this is a new walk of my life. Yang saya percaya kalian semua yang pernah dengerin saya di dalam Zoom live kita di tengah-tengah minggu. Anda akan mendengar ada konsistensi apa yang saya bagikan. There is not a change. So 7 years itu tahun yang ke-7 itu tahun kelepasan. 7 is a perfect number. Nah kalau Anda biasanya semua di networknya Pak Niko itu, terutama kalau saya khotbah di Dr. Yanto di CK7, itu ada banner besar. Tahun kalender Ibrani. Anda tahu tahun kalender Ibrani hari ini tahun berapa? Mulai September tahun lalu. So tahun barunya tahun kalender Tuhan itu tahun penciptaan. When He create alam semesta. Jadi ada tahun bangsa Israel lahir itu bulan Nisan. Which is Jumat Agung. Nangkap ya? So ada 2 kalender. Ada tahun penciptaan langit, bumi, laut dan isinya. Now that's namanya tahun Rosh Hashanah. Nah Rosh Hashanah kita di September kemarin 25. Itu tahun dunia ini mencapai usia 5782. Tahun berapa? Usianya bumi kita, alam semesta kita 5782.
Nah, saya mau tanya pada kalian, bisa nggak dibagi 7? 5782. Kan di handphonenya ada kalkulator kan? Bisa dihitung toh? Oke? Nah, semua tahun Israel, Ibrani, yang bisa dibagi 7, itu namanya tahun Shemitah. Jadi Shemitah itu, nanti kalau Anda pelajari lebih dalam lagi, is amazing. Nanti kalau Anda ngikutin, kenapa kok Israel itu dibuang ke Babel 70 tahun? Karena Israel melupakan tahun Sabat. Hari Sabat 24 jam per satu hari per minggu tidak dihidupin. Sabat harian, which is your solitude and silence, tidak dihidupin. Karena mereka melanggar hukum Sabat. Nah, coba buka sebentar ke Keluaran 20. Anda buka ayat 5 sampai ayat 8, ini nggak ada di PowerPoint saya. Keluaran pasal 20. Sekali-kali dia 45 menit buka Alkitab nggak apa-apa ya. Biar jarinya melewati halaman suci ya. Jadi suci nanti. Karena firman akan memandikan kita. Keluaran 20, 10 perintah Allah kita. Nanti Anda lihat sendiri di buku, kalau buka Alkitabnya enak ngelihatnya. Mulai ayat yang ke 7, ayat 8. Ayat 8 sampai ayat 10. Oke, Keluaran 20 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Coba kita katakan sama-sama, 2, 3. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anak-anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewan, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ayat 12 apa? Hormatilah ibumu. Ayat yang ke-7 apa? Jangan sebut nama Tuhan Allahmu. So satu-satunya perintah hanya menghormati hukum Sabat. Itu 5 ayat, 4 ayat. Tapi topiknya satu. Nah kalau yang lain, tidak boleh ada Allah lain selain aku. Betul ya? Gak boleh ada. Nah itu semua perintahnya satu. Itu sesudah itu break Sabat. 4 ayat. Kemudian sambung, hormati ibu ayah ibumu, jangan berzina, jangan mencuri. Yang kemudian hukum yang berikutnya 1. Kira-kira penekanannya Tuhan di mana? Yang 1 atau yang diulang 4 kali? Nah kalau di Alkitab itu, kalau Anda belajar sekolah Alkitab, ada hukum namanya repetitive law. The law of repetition. Itu hukum diulang-ulang, artinya penekanannya di 10 perintah Allah bukannya tidak boleh menyembah Allah lain. Bukannya nggak boleh berzina, nggak mencuri, nggak mengingini. Justru di Sabatnya. Jadi Sabatnya itu jadi jembatan antara hubungan vertikalmu dengan Tuhan. Jadi 1 sampai 7 vertikal. Nangkep ya? Salib kita ada vertikalnya kan? Sesudah Sabat, ayat 12 ke bawah, itu horizontal. Hormati orang tuamu, jangan mengingini apa yang orang lain punya, jangan berzina, jangan mencuri. It's horizontal, right? So you have vertical law and you have horizontal law. Nah untuk dari vertikal bisa menghidupi horizontal, kamu dikasih bridge, jembatan, namanya rest. Rest di sini artinya stop working. Stop kerja yang menghasilkan nafkah. Ngomong sama kiri kanannya, hari ini berhenti. Anda gak mungkin dong Sabatnya hari Senin, rugi nanti dipanggil sama bank gimana? Nanti dipanggil sama proyek gimana? Gak bisa kan? So your Sabbath will be on Sunday atau Saturday. Nangkep ya? 24 hours full stop. Sabat artinya bukan rest. Arti kata Sabat itu stop. Jadi kalau pencipta langit dan bumi aja stop, kira-kira Anda dan saya perlu stop gak ya? Kita kan debu, lalu dia kan maha kuasa. Jadi orang yang sebetulnya banyak penyakit di badannya, autoimun. Oke, sakit autoimun tuh saya ada tuh, rheumatic arthritis, tapi udah sembuh. Miraculously, karena saya memiliki new habit. Jadi menu saya kalau diajak makan agak rewel. Sifatnya tidak ada gorengan, sedikit minyak, dan semuanya rebusan daging putih. Kalau lagi nakal, aku nyuri.
nyuri kue pokis gitu. Gitu ya, sekali-kali boleh lah ya, ayam geprek ya boleh dikit lah. Dari 1 lembar jadi 1/4 aku makan boleh dong ya. Makaronis hotel, ya sekali-kali kalau mami udah bikin kan susah ditolak gitu. Itu makanan masa kecil. Right? Tapi badan saya udah berubah total because of my new habit. Nah new habit ini dimulai dari saya menghormati Sabat. Nah kalau Anda gak Sabat itu bukan melancong ke mall ya. Gak boleh jalan-jalan ke mall. Anda bahkan stop kerjaan yang gak ada nafkahnya. Tahu gak kerjaan yang gak ada gaji? Ini ruangannya kedap suaranya kuat sekali loh ini. Kalau kamu diem terus, wah ini kayak rumah duka tuh lebih ramai kayaknya deh. The acoustic is very strong. Anda tahu nggak ada kerjaan yang nggak digaji? Apa? Yang keras bu, pakai masker jadi nggak dengar aku. Apa yang keras? Loh, bayar bensin bu itu. Keliling-keliling itu kerja itu, nanti tiba-tiba nggak disuruh beli, suruh beli. Pak, sebentar Pak, situ Pak. Bagus lagi saleh 50%. Pandemi sales. No, satu-satunya kerjaan yang gak digaji tuh ngepel, nyapu, nyuci baju. Makanya suami-suami itu kan gak pernah menghargai istrinya kan. Tapi tadi udah didoa syafaatin sih. Suami akan mencintai istri. Nah, so both work, kekerjaan dua macam ini, stop it. And kalian kalau punya rumah ada kebun, you walk in the garden. And what do you do? Waktu Allah stop tuh ngapain? Dia tuh ngelihat yang dia bikin tuh bagus semua enggak? Dia kagumi ciptaannya dia. And dari semua yang dia paling kagumi itu manusia. Karena planet bumi itu ekstra planet. Udah ada 9, kenapa bikin lagi? Selain gak ada manusianya, tidak livable. Tapi planet bumi dibikin itu adalah mirror image surga. Jadi kalau mau lihat surga kayak apa, lihat bumi. Nah kalau gak ada gereja di bumi hari ini setelah dosa, bagaimana orang tahu surga kayak apa? So actually, pribadi yang paling dekat yang bisa menyatakan Yesus itu ada, Yesus itu hidup, itu kalau orang lihat kamu. Karena Anda bait Allah. Saya bisa minta reverb dikit gak? Kalau gak aku selalu maksa dari dalam. Saya belum ahli diafram. Oke, so kalau keluargamu gak bisa lihat Yesus di kamu, there's something is very wrong. So today, karena kita ini garam dan terang. Anda pernah lihat gak garam itu kalau garam itu kan mengenakan ya. If you eat steak atau makanan-makanan sehat seperti saya, itu pasti ada garam Himalaya kan sekarang ya. Garamnya udah pink sekarang, right? And then ada merica, right? Black pepper yang freshly ground, right? Itu bagus buat darah tuh. And kalian masukin semua makanan itu kalau tawar. Pernah nggak langsung makanannya berombak-ombak, karena deket garam? Gak kerasa, bahkan gak lihat ada apa-apa. Kita mesti keep on tasting, udah cukup belum asinnya, right? Kalau kamu jadi garam, orang sekitar kamu tuh hanya enak ya. Ada apa sih di kamu yang bikin beda? Aku senang loh dekat sama kamu. Bukan main gila sama kamu, bukan. Anda mesti tanya, what do you feel? The answer is in the feeling. Doing. Dia dicintai, kalau anak kecil itu lah jalan-jalan dengan tenang. Itu karena dia rasa aman. Deket maminya. Kalau ditaruh deket Pak Abraham pasti teriak deh. Karena gak kenal di situ, kan tiap hari gak sama Pak Abraham, betul? Setiap orang itu ada presence, you know presence, hadirat, ada hangat, ada aliran magnetiknya. Now what we carry is not just the magnetic, but the presence of Jesus. Tidakkah kau tahu badanmu bait Allah tempat roh Allah berdiam? So kalau orang, John Wesley ngomong seperti ini, preach loud. Preach so possible with word. Kalau khotbah yang menggebu-gebu, yang keras, kalau perlu ngomong. So khotbah yang paling keras bukan pembicaraan, is your attitude. John Maxwell berkata, terlalu tinggi reverbnya. Your altitude determines. Your attitude determines your altitude. Anda mau tahu dewasa rohanimu keberapa? Tergantung attitude-mu.
perilakumu. Kalau kita baru ketemu sekali-kali, we can be nice. Bisa nggak nice terus sama orang yang tinggal sama Anda serumah sepanjang 2 tahun 4 bulan selama pandemi? Belajar di rumah, bisnis di rumah, lemari es buka tutup terus, dapur masak terus. Halo, online shopping terus, dikirim sama sayur box, halo. Right? Belum bersihin kamar mandi, udah kotor lagi. Belum bersihin meja makan, udah kotor lagi. Dan anak-anak maminya masak setengah mati, anaknya ngapain? Kring-kring, tiba-tiba ada delivery Grab. Maminya bilang, kok kamu makanannya beda? Iya, online. Pusing gak orang tua itu? Mau ngatur budget berat gak tuh? 4 anak, 4 macam menu. Jadi maminya masak makanannya sendiri. Karena anaknya maunya makanan yang online. Halo, bukankah banyak orang mental problem sekarang di zaman Rick Warren berkata, 85% of American Christian are suffering from the tsunami of mental health. Selama pandemi. Peningkatan sakit mental tinggi sekali. Minum obat penenang tinggi sekali. Saya mau kasih tahu pada kalian semua hari ini. Kalau Anda minum obat penenang, kamu mati rasa. Anda akan hidup dalam penyangkalan diri. Sakit tapi gak mau ngaku sakit. Kenapa? Karena gak kerasa selama obatnya kerja. Kalau obat pengaruhnya kerjanya ya hilang, sakit lagi. Nah, Yesus justru tertarik untuk bertemu dengan engkau yang sakit. Dia gak tertarik sama orang sehat dan benar. Dia tertarik sama orang yang jiwanya tertekan. Dia tertarik sama orang yang jiwanya depresi. Ada yang di sini seperti tadi didoakan, yang tidak ada harapan, yang stres, tertekan. You are in the right place. And kamu punya Tuhan yang benar. Amin. Saya itu hidup, I think about 58 years of my life. Saya bertobat itu lahir baru kan baru waktu usia 36. Jadi aku a late boomer, you know. Kalau orang-orang pernah lahir baru umur 16, 15, ya aku 36. But I'm already a Christian like 30 years. Tapi baru Kristen beneran tuh 7 tahun ini. Kenapa saya ngomong kayak gitu? I was not the real Indri before. I was the fake me. Karena saya tidak pernah kenal diriku. I don't know me. Kalau saya mengalami kekecewaan atau takut, itu selalu ditutupi dengan kesibukan. Makanya saya menjadi orang yang over high achiever. SMA-nya selalu honors degree, universitas honors degree. But for whom doh? Itu dulu buat papiku. Supaya papi itu bangga sama saya. Karena dari 4 anak yang mau digugurin itu saya. Makanya saya ini paling aneh. Selalu cari perhatian orang tua, terutama papi. Dan sebelum papi meninggal, yang berdamai betul-betul sama saya, itu papiku. Mami saya masih hidup sampai hari ini, 93 years old. Saya ternyata sudah menjadi kayak robot ritme, termasuk pelayanan khotbah. Bisa khotbah kiri kanan. Tapi kalau Pak Timothy saya ngerti dan saya khotbah konsisten and he understand. So I think he accept apa yang saya bagikan. So I'm happy with that. Karena kalau saya khotbah diundang gereja, gembalanya nggak ngerti apa yang saya khotbahin. I'm wasting my time. Aku bisa duduk di kaki Tuhan, why waste my time? Gitu loh. Karena berharga sekali loh duduk di kaki Tuhan. It's so precious. So precious. Lebih dari emas dan perak itu hubungan. Nah, nanti suatu hari saya akan modelin ya, how do you do that? It's so simple and yet so hard. Sederhana tapi susahnya gak keruan. Kenapa? Because you don't know you. You don't know you. Kita ini manusia yang super busy. Kalau gak busy, kayaknya gak rohani atau gak produktif. Coba ya, kalau kita pengusaha, dulu kan saya pengusaha. Kita ngumpulnya di Fountain Lounge, kita ngumpulnya di coffee shop, betul gak? Terus ketemu, kan banyak pengusaha lain kan ke situ juga kan. Hey, apa kabar lo? Gimana lo? Gitu-gitu ya. Langsung jawaban kamu apa? Gini gue mesti buru-buru ya, gue sibuk. Kayaknya kalau gak ngomong sibuk tuh gak important gitu loh. Coba ngomong kiri kanannya. Betul gak? Suami kerjaannya udah kurang. Karena pandemi kan. Drop bisnisnya, ordernya di drop. Banyak cancellation. Biarpun ekspor impor juga di drop, di cancel. Apalagi sekarang perang Rusia Ukraina. Ini perang apaan sih ya? Gila ya di perang ya. This is weird man, this war. Ini dibikin-bikin loh ini. Totally demonic.
Gak ada alasan jelas. Loh, dengerin dong latar belakangnya si Putin kenapa nyerang. Kali kayak Tuhan ngomong ya, demi umat pilihannya, aku percepat kedatanganku. Jadi semakin kudus kamu hidup, semakin cepat aku datang. Jadi untuk dia percepat, mesti ada penghakiman dulu di rumah Tuhan. Mesti ada pemurnian dulu. Dan ini kan kita di tengah-tengah Matius 24 hidupnya. Saya bangga loh sama Tuhan loh. Kenapa aku keren? Karena kita itu hidupnya di tengah-tengah Matius 24. Itu gak usah dikhotbahin, lagi dihidupin. Deru perang, kerajaan melawan kerajaan, bangsa melawan bangsa. Kita kan lagi nonton. Hanya karena Indonesia belum kena bom, gak berarti kamu aman. Oh, Rusia, Ukraina perang. Kena gak kita? Semua barang-barang semua naik loh harganya loh. Nah, minyak gorengnya sampai suplainya ditahan-tahan, diumpetin. Supaya bisa jual mahal dong. Ini kan pemerasan kapitalisme total. Gak ada kapitalisme kalau gak ada orang yang dimiskinin. Harus ada orang miskin, baru kapitalisme hidup. That's typically, anyway. Nah, di tengah kondisi seperti ini, umat Tuhan distinction-nya apa? Bedanya apa sama orang-orang di dunia? You have to be different. Karena kita ini selalu garam dan terang. We light the world. Light itu lambang apa? Revelation, understanding. Amin. So saya, kalau dulu di dalam kehidupan seperti ini, wah saya akan panik. Mesti bikin ini, bikin ini, bikin ini. Doa sama Tuhan. Tapi doanya kita yang merintahin Tuhan sebetulnya sih. Oh Lord, haleluya. Kami percaya kuasamu akan nyata. Urapanmu. Emangnya dia apa supermarket? Kamu disuruh Tuhan gak? Pergi ke Ukraina, disuruh Tuhan apa tidak? We need to go. Kamu kita akan kumpulkan dana. Kita akan melayani Tuhan. Kita akan melakukan penginjilan. Do you know you could be hiding sesuatu dalam jiwamu yang kamu takut ketahuan orang. Bahkan kita pun takut ngadepin sendiri diri kita. So today saya membawa kalian pada tema namanya Becoming the Great Lover of God. This time pandemi, saya menikmati being in love with God. Tapi beda sama waktu pertama kali lahir baru, beda sekali. Now I'm in love because dia membentuk batin saya, membentuk rohani saya, personally. Jadi di dalam diri saya itu ada pribadi lain. Ini pribadi ngontrol dagingnya Indri. The fake me, the false man. Jadi luarnya ini yang penuh dengan nafsu, itu manusia palsu, manusia daging. Yang perlu disalibkan, sangkal diri tiap hari. You understand this? Di dalam saya, kalau kamu spend time with God, Allah itu Filipi 2 ayat 12-13 akan mengerjakan dalam kita sesuai kehendaknya dia dan pekerjaan kerajaan dia. He form from within, dari dalam keluar karakter Kristus yang akan keluar di emosi kita. And it only take 2 minutes pertemuan, 2 menit. Dan tidak ada yang lebih powerful. Jemaat saya melihat sayapnya berubah. Anda mau tahu? It become a Holy Spirit movement di gereja saya. Di mana di luar Komsel bertemu orang-orang I'm hungry for God. Komsel gak menjawab kehausanku, kelaparanku akan Tuhan. Komsel gak bikin aku dekat sama Tuhan. Banyak aktivitas di Komsel. But I want to be close to God. Dan waktu mereka mendengar how I did it. Bagaimana Tuhan panggil saya dan merubah dalamnya saya. Mereka beli semua buku-buku saya and do it themselves. Hari ini saya mendapat WA di mana ada 5 orang termasuk 1 dari Medan yang menjadi anggota Komsel kita karena online kan. Jadi siapapun bisa gabung sama kita loh. Hello, do you know that your church can be across Indonesia now? Bahkan across the world loh. Right? Jadi jangan batasin cuma yang hadir sini. Oke? Kalau you go live streaming, the whole church adalah semua orang yang gabung sama kamu loh online. Right? Dan mereka berkata seperti ini. Aku baru tahu loh, kalau kita gak datang ke Tuhan, Tuhan tuh gak bisa ngapa-ngapain di kita. When you pray, Anda mesti diam. Ada saatnya kamu ngomong, ada saatnya dia ngomong. The problem sama kita banyak ngomong-ngomong. Oke? Tapi kita kasih Tuhan kesempatan ngomong gak? That's what is missing in the church. Saya hamba Tuhan. Keliling Indonesia udah terkenal, tanda-tanda ajaib ada. Tapi aku tidak dikenal Tuhan.
Aku udah nubuat demi namamu. Aku usir setan demi namamu. I don't know you. Yesus dengan terus terang, Matius 7:21-23. Dengan terus terang Yesus berkata, I don't know you. Kalau Indri yang ngomong aku belum kenal Yesus lumrah. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, no way man, I'm scared. Ini takutnya sebagai seorang hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan udah gak punya takut lagi, bahaya loh. Kita bukan expert mengulas Alkitab. Itu isi hati orang. Isi hati Tuhan, bagaimana mau diulas. Seperti perasaan saya kepingin dimengerti jemaat. Kepingin dimengerti orang-orang yang bikin masalah. Kamu tuh ngerti sih apa yang ku alami. Demikian Tuhan juga kepingin. Makanya waktu Saul dipilih jadi Raja Israel. What did he say? Aku nyesel bikin Saul jadi raja, aku nyesel. You know, kita punya Allah yang bebas mengekspresikan feelingnya. Tapi di gereja isinya orang jaim, jaga image. Pakai topeng. Waktu saya dihina-hina pakai topeng, aku gak ngerti loh. Terus saya diajarin lagunya Peter Pan. Bukalah topengmu. Dan aku kan gak ngerti topeng mana sih. Orang aku pakai makeup langsung, ini kulit langsung loh. Pakai topeng apa sih? Ternyata kesibukan-kesibukan yang kau lakukan itu menutupi karakter yang gampang marah-marah. Behind that anger itu ada apa, In? What is behind your anger? Why kok sedikit-sedikit kamu gak sabar, orang salah dikit langsung tegur. Langsung tegur. What's wrong with you? Can you be calm? Saya berdoa, saya ngomong manusia ke manusia loh ini. Are you human? Dan saya bikin kesaksian hidup saya. Because if not a testimony, then it's not a doctrine dari Tuhan. Apa di belakang kamu kok gampang marah, gampang bikin keputusan sendiri dan what is wrong with you? And dalam buku yang saya baca itu, Peter Scott Zero, saya kasih ke Pastor Timothy. Actually the root, akar daripada semua kemarahan kita, nggak sabarnya kita, panik kita, parnonya kita, paranoidnya kita. Deep within our soul. Jiwa kita tuh di dalam perutnya, lokasinya di perut. Kalau saya khotbah supaya gampang ya, kalau orang Tionghoanya banyak, di area Samchan. Lebih gampang kan ngertinya ya? Di mana Samchanmu? Gak mungkin sini dong. Ini lambung. Ini perut. Right? Dari dalam, out of your innermost belly, flow rivers of living water. Belly itu bahasa Inggrisnya artinya Samchan. Kalau Anda main saham, jualnya komoditi yang livestock, kamu beli namanya pork belly. Di Chicago Stock Exchange, Anda bisa beli pork belly commodity. Kalau kita kebanyakan nonton Instagram, adanya roast pork roast pork. Jadi nggak dapat duit. Itu buang duit kalau yang itu. Right? Udah gitu kolesterol naik lagi. Kalau di Amerika dijual sebagai komoditas. Nah, dari belly ini, jadi kalau Anda mau dengar suara Tuhan bukan di sini. Ini suara pendeta. Suara bojo. Kalau Tuhan dari sini. Bagaimana mendengar dari kedalaman from the deep. Calleth unto the deep. Itu Mazmur 42. If you are sitting still kayak Maria. Di tengah Marta jempalitan, panji lempar, klontang. Udah dia yang ngundang Yesus ke rumahnya. Yesusnya dimarahin lagi. Kasih tahu sama saudaraku tuh. Sudah kerja, masa gue sendiri. Kita lagi siapin makanan buat kamu loh. Gimana sih tamu mau makan dimarahin tamunya? Mendingan pulang aja tamunya, betul apa tidak? Ini Yesus, tamunya Yesus. Bukan Basuro. Dan dia masak buat 13 laki-laki loh. 12 murid kan? Plus Yesus. Suruh dong dia bantu. Yang hebatnya saya kagum. Maria gak geming. Gak tersinggung. Gak trigger. Sit still. Dan Yesus dengan kalem berkata, Marta, Marta. Kamu sibuk banyak hal. Saya baca dari John Piper tulisannya. Ini muridnya yang tulis. Isn't it amazing that Jesus even identify the many things that Martha did. Yesus itu mendetailkan. Banyak sekali yang kau kerjakannya Martha. Jadi bukannya Martha kenapa lu sibuk? Enggak. Banyak sekali yang kau lakukan. Diurai. Not one thing, many things. Jangan pikir Tuhan gak perhatikan detail what is going on with you loh. Detail dia taunya. And by the way, Roh Kudusnya, nyawanya Yesus tinggalnya di mana? Kan gak di gedung yang pakai akustik kan? It's sat here.
Bukankah kamu tahu tubuhmu bait Allah? Do you know that the one yang punya kunci untuk kesembuhan, untuk kamu melewati pandemi, gak jauh, inside here. And yet kamu gak dengar. Kalau mau dengar kedalaman seperti ini, you need to be still. Makanya saya suka lagunya Still dari Hillsong. When the ocean roar and thunder, I will be with you in stillness. Itu stillness bukan di fisik, udah ke dalam. Anda kalau gak jadi Kristen kayak gitu belum Kristen. Capek aktivitas buat gereja, capek buat komsel, capek. Udah gitu melayani gak diterima, dikritik lagi. Makanannya gak enak, kelamaan, bosen, ngantuk. Pernah gak ngalami gitu di komsel? Katakan welcome to the world. Itu namanya manusia, bukan orang jelek, memang manusia. Karena kamu mesti belajar kenal apa yang ada di dalam gunung es di bawah permukaan orang itu. Yang kelihatan ini cuma 10%-nya kita. Nah kalau Anda mau tahu 90%-nya kita kayak apa? Kena musibah, kena lembah kekelaman, kena masalah, kena penyakit. Your marriage is on the rock, divorce, cancer. Nah baru tahulah. Actually do you believe in God or not? So saya waktunya tinggal 18 menit. Becoming the great lover of God adalah inti daripada tema khotbah saya. Do you have the PowerPoint? Udah dikirim ya? Oh sudah ya keluar ya? Oh I'm sorry. Menjadi pada waktu kita lahir baru. Saya mau kembalikan dari awal ya. When we were born again. Kita itu lahir dan masuk menjadi anak keluarganya Yesus. So ngomong sama kiri kanannya, I'm in the family of Jesus. Ya, sekarang ini kalau Pak Timothy ya, I'm in the family of Abraham. Timothy Abraham. Kalau saya di dalam keluarganya Ibu Korah Gautama. Tapi when I get born again, my spirit, my soul, jiwa saya itu masuk ke keluarganya Yesus. Jadi mesti ada transisi perubahan, itu namanya metanoia, bertobat. Kalau bertobat jangan dimaki-maki. Bertobat bukan berhenti berdosa. Shift, transition, metanoia, perubahan, change. Tapi change itu step by step, step by step. Gak bisa balik tangan begini, bisa edan orangnya gak kuat. Nah kalau mau berubah, Anda mesti tahu before-nya kayak apa. Destiny-nya Tuhan bagi kita is my after. That we will be like Jesus. Kita semua akan serupa Kristus. Tapi dari situ kemari, what do we do? And what do we allow Jesus to do? We need to have him do something. So, pada waktu Anda lahir baru, Anda mesti terima kebenaran ini. Apa tuh kebenarannya? Bahwa Yesus mencintai kita secara utuh. Bukan hanya bagian kita yang kekal aja, bukan rohaninya aja. Kita terlalu fokus ke rohaninya. Emosi kita gak disentuh. Sebetulnya yang Yesus mau datang ke bumi dan mati di kayu salib, menebus kita, yang ditebus itu apanya? Emosi. Yang marah-marah, kepahitan, yang stres, yang parno, itu yang mau diselamatin. Jadi kalau kalian datang kemari ngomel-ngomel, gue sebel gini, Pak Timothy akan berkata, aku pernah di situ. Aku dulu kayak kamu, bahkan lebih parah. Really? Terus kesembuhnya gimana? Follow me. Seperti aku ikut Yesus, kamu ikut aku. Itu nasihatnya Paulus loh, 1 Korintus 11 ayat 1 loh. As I follow Jesus, you follow me. Jadi Yesus itu, Paulus itu adalah model, teladan. Jadi khotbah paling keras kalau hidupmu jadi teladan. Okay? So God love our whole person. Do we have it? Okay. God love our whole person. So katakan pada kiri kanannya, God loves me. Walaupun kamu kecewa sama aku, tapi God loves me. Ada amin? Banyak kelemahan-kelemahanku, but God loves me, too bad. Ada amin? Jadi kalau kalian gak mengulang-ulang ngomong ke jiwamu that God love me. Nanti kalau dibenci, dibully, kalau ditolak, diomongin mertua, dijelekin tetangga, kamu depresi. Tapi kalau kalian berkata, ya gak apa-apa lah, tetangga belum kenal gue kan. Kalau gak cocok ya gak apa-apa, arisan gue ditendang ya gak apa-apa. Walaupun ditendang kiri kanan, tapi Tuhan sambut aku. Itu perkataannya Daud loh, Mazmur 27 ayat 10 loh. Sekalipun keluargaku, bapaknya nolak dia, kakaknya nolak dia.
Kakak-kakaknya Daud kan Kopassusnya Saul. Sekalipun keluarga aku menolak aku, but God welcome me. Itu prophetic faith in action. Nah kalau kalian belum bisa ngomong kayak gitu, bukan karena gak hafal ayat. Ngapain 66 buku dihafalin? Anda akan ketemu sama Tuhan yang dialog pakai 66 buku. Don't you want it? Jadi khotbah gampang karena aku udah denger diri sendiri. So jangan hanya berpikir bahwa perjalanan rohani kita tuh hanya berurusan dengan yang rohani, yang serupa Kristus. Ini sih memang essential, it is essential. Tapi ini gak sepenuhnya, it's not holistic. Tuhan Yesus menekankan kepada seluruh kemanusiaan kita. Justru yang perlu di-attend di kebaktian adalah sisi kemanusiaan kita. Allah tidak datang ke bumi sebagai Allah. Allah datang ke bumi sebagai manusia. Kalau dia mau menjadi serupa kita, kenapa kita gak mau jadi serupa dia? Waktu dia habis khotbah di bait Allah setelah keluar dari padang gurun, dicobai 40 hari oleh iblis, face to face loh. Langsung dikasih masuk ke bait Allah, dikasih Yesaya 61. Roh Tuhan turun padaku, mengurapi aku, mengutus aku menyampaikan kabar baik. Menyatakan tahun rahmat Tuhan. Melepaskan mereka yang terbelenggu, mengeluarkan mereka yang terpenjara. Right? Itu semua mental problem. Justru kalau kamu sakit mental, jangan ke dokter. Nanti dikasih obat. Orang yang minum obat itu orang yang palsu. Orang sakit gak mau ngaku sakit selama konsum obat. Jadi seperti jemaat saya, dia ngomong setelah saya bersama-sama saya latih. Let's come to God. And duduk di kaki dia like Mary, oke? Okay? I'll demo you, saya modelin kamu. 2 minutes at the beginning, 2 minutes at the end. Jadi 4 menit per pagi. Malam 4 menit. Jadi kalau 24 jam per hari, 8 jam tidur, kita punya 16 jam. Tuhan cuma dikasih 8 menit. Aduh, do you love him? But it's so hard. 8 menit rasanya kayak 8 tahun. Gila. Tapi jangan discourage ya. Ada hasilnya kok. I'm the proof of the pudding, you know. I'm so happy today. So, sambil duduk 2 minutes being still. Nanti saya ajarin bagaimana bisa being still. Karena kalau Anda pertama kali diem, itu namanya suara di kepala. Ini belum ini belum ini belum ini. Nanti begitu juga. Ini aduh kok aku sakit hati, gue sedih. Tiba-tiba muka orang-orang yang tidak diharapkan muncul semua. You have internal noise and external noise. Bagaimana mendisiplin pikiranmu sama emosimu supaya diam. Dan another session. 45 menit cukup deh buat saya ngajar. Now, setelah dia melakukan ikutin saya, tiba-tiba di bulan Maret dia WA saya. Pastor Indri, can I make a testimony? I said, what? 3 bulan, Januari, Februari, Maret. Saya merendahkan diri minta dituntun Pastor Indri. Dia tuh pahit sama saya. Jadi yang datang ke saya ini justru yang pahit-pahit. Gila gak tuh? Yang baik-baik, yang hopeng-hopeng pernah gak datang. Justru yang pernah disakitin saya, pernah dikecewakan saya, justru itu yang datang ke saya. Minta disembuhkan, salah satunya Mary, my secretary. Ini kan korban bencana alam paling dekat kan. 20 tahun ini. Mantap ini digempur, dulu jadi target dia. Nah, 3 bulan aku duduk di kaki Tuhan. Tanpa aku sadar, 3 bulan ini aku tidak mengambil 4 tablet Panadol merah. Saya baru tahu saya bebas. Hanya datang dekat pada Tuhan. Mari datang padaku kalau letih lesu beban berat. Aku beri kamu kelegaan. Now, itu produk program gereja atau undangan pribadi Yesus ke kalian? An invitation. Dia gak suka program. Dia sukanya kamu berjalan sama dia. In the easy yoke. Dengan kuk yang enak. Beban yang ringan. So dia sampai nangis, dia bersaksi. Suaminya berkata, iya. Anakku tuh biasanya yang laki itu nganterin. Mama belum minum 2 Panadol. Nanti cicinya datang. Mama 2 Panadol lagi mah. Kemudian suaminya kalau habis. Cepat pergi ke Indomaret. Ambil beli Panadol. Kalau enggak gue beli sendiri. Suaminya udah bohwat sama dia. Karena menikah 8 tahun. Mayoritas tahun itu isinya Panadol merah. Saya aja gak pernah sentuh yang merah itu kayak apa ya. Emang ada warna-warna pelangi ya. Saya bilang, wow, how painful is your soul. Betapa sakit jiwamu.
Jadi tujuan Anda dari where you are sebagai manusia yang jaim, manusia yang sudah damage sistemnya karena dosa. Dosa merusak sistem kita ya, merusak jiwa kita. Menuju perubahan metanoia sampai serupa Kristus, it's a journey. Suatu perjalanan, bukan sekali khotbah, altar call, rebah, kelar. No, it's a day by day by day. Isn't it beautiful bisa day by day jalan sama Tuhan and you are sensitive to the presence? Jadi tujuan dari spiritual journey bukanlah agar kita jadi kurang manusiawi, jadi lebih ilahi, kirabak-kerabak, jadi orang yang enggak. Mam, lapar. Maminya sibuk melulu nih di kebaktian. Dapur berantakan semua. Kok jadi cekcok pada ibadah? Kalau Anda melakukan perjalanan dengan Tuhan, it's not to make you become less human and more divine, but more human. Because Jesus is human. Yesus adalah manusia. Jadi salvation, keselamatan itu, is not to rescue us from our humanity. Jadi keselamatan bukan nyelamatin kita dari kemanusiaan kita. Yang penuh kepahitan, yang ada kutuknya, yang gagap, yang gak bisa ngomong, yang cerewet, yang sok tahu. No. Salvation is to redeem our humanity. Justru nebus, katakan redeem itu nebus. Sesuatu yang ditebus itu berarti disandra. Di bawah kekuasaan lain. Nah kalau mau ditebus mesti ada uang dipanjar kan? Betul? Nah bayarannya itu nanti Jumat ini. Jumat Agung. The Great Friday, the Good Friday, that is actually a most horror Friday. Buat Yesus horror, but for us is a Good Friday. Ada amin? Karena terjadi pertukaran nyawa. Nyawa dia sebagai manusia pindah ke kita. Nyawa kita yang merongsok, yang penuh sombong, kepahitan, tinggi hati, cuek sama orang, gak pedulian orang, marah-marah. Dia ambil, give it to me. So it's good to be in the church that take care of your soul. Jadi spirituality itu is not grounded in humanness. Jadi spirituality yang tidak di-grounded dalam kemanusiaan itu tidak ada gunanya. Spirituality ini dari David Banner. You can buy the book, beautiful book. Spirituality that make us more like God. Kalau kerohanianmu membuat karaktermu, pribadimu semakin serupa Allah. Tapi gagal untuk membuat kita semakin otentik, semakin tulen, asli. Manusia yang benar-benar manusia akan menghancurkan kepribadianmu. This is a deep statement. Tapi nanti kalau Anda mengalami, melakukan, datang ke Tuhan, you know what I mean. Coba kita lihat ke Kejadian 1 ayat 27. Saya coba menutup ya khotbahnya ya. Mari kita menghormati kemanusiaan Anda secara utuh. Kejadian 1 ayat 27. Mari kita katakan sama-sama 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. So pada waktu manusia diciptakan utuh total gak? Roh jiwa tubuh serupa Allah. Originalnya. Yes. So God created man in his own image. In the image and likeness of God, He created him. Male and female, dua-duanya laki perempuan gendernya serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Seperti apa sih? Allah itu cuman apa? Cuman roh. Really? Bukankah tangan jari Allah yang menulis perintah Allah di Gunung Horeb? Bukankah Adam mendengar langkah kaki Tuhan berjalan di Taman Eden? Does He have a body? Punya badan gak Allah? Gambar dan rupa itu termasuk dimensi ini. Anda boleh foto ini supaya kalau mau kenal dirimu, kalau 5-5-nya ini tidak di-attend, something is wrong. Anda tidak akan jadi manusia normal. Kalau kita ngomong dari buku Peter Scazzero, Emotionally Healthy Spirituality, page 26. Kalau kamu utuh manusia serupa gambar rupa Allah, kamu tuh terdiri dari fisik. Apakah Yesus punya fisik? Kamu adalah rohani. Are you spiritual? That's the real you. Itu aslinya kita tuh yang sebenarnya kita tuh rohnya ya. Karena ini badan ini kalau mati kembali ke debu kan. So this is not the real us. Ini cuma casing. The real us itu rohnya. Oke? Yang ketiga,
emosi. Yang namanya orang itu punya emosi. Apakah Yesus punya emosi? Of course. Keempat, intelektual. Apakah Yesus punya intelektual? Of course. Yang kelima, social life-nya, kehidupan sosialnya. Jadi kalau mengabaikan salah satu aspek yang membentuk kita sebagai pria dan wanita yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, pasti menghasilkan konsekuensi yang merusak kita. Dalam hubungan kita dengan Allah, dan juga dengan orang lain, dan dengan diri kita sendiri. Katakan sama-sama, saya disuruh menjaga 3 hubungan. 1, 2, 3. Number 1, hubungan dengan Allah. Number 2, relationship with yourself. Number 3, relationship with others. Bukankah hukum kedua yang sepenting hukum pertama? Cintailah sesamamu seperti kamu cinta dirimu. How can you love yourself if you don't have relationship with yourself? Nah, untuk Anda bisa memiliki hubungan dengan dirimu, Anda mesti diam. Sekali-kali pada waktu sabat Anda diam berkata, hai jiwaku. Coba buka ke Mazmur 103, saya tutup dengan ini ya. Oh masih ada 3 menit. Mazmur 103, buka Alkitabnya. Tidak ada di PowerPoint. Daud berkata apa di situ? Mazmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai segenap batinku. Korek? Jadi si Daud itu khotbah sama siapa? Good. Daud khotbah ke siapa? To himself. Mazmur 42, 43, hai jiwaku, kenapa kau gundah gulana? Bahasa Inggris ya. Oh my soul, why are you in distress? Daud aja depresi kok dia ditaruh di Alkitab. Do you know Alkitab kita isinya adalah emosi kondisi pemimpinnya Tuhan semua? 12 rasul, hatinya degil, hatinya gak percaya, ketakutan, bimbang, cemas, terutama jam-jam ini nih. Udah mati yang disembah. Udah gitu hilang badannya dia kuburan. Kira-kira stres gak mereka? Kalau gurunya dibunuh, kira-kira mereka akan dibunuh oleh tentara Romawi gak? Wah, kalau mau ngomong Paskah, Prapaskah, Lent, 40 days sebelum Paskah. Itu musim yang ngeri buat para 12 rasul. Mentally stress mereka. Karena they don't understand. Kenapa kok orang yang baik kok dibunuh? Why? Ditunjukin. Kamu ikut aku ke Getsemani. Ini lingkar satunya loh. Petrus, Yohanes, Yakobus. Diliatin how dia proses. Dia punya emosi. Yang stres, depresi, ketakutan. Sampai takut begitu rupa. Sampai dia nangis di Lukas 22. Aku rasanya mau mati. Pecah pembuluh darahnya. Keluar keringatnya darah loh. That's how depresi. Itu sisi kemanusiaannya Yesus. Kalau Anda mau datang ke Tuhan, yang dia tertarik itu sisi kemanusiaanmu. Karena itu yang dirusak dosa. Bahasa roh gak usah pusing. Pakai kapan aja, di mana saja. Semaumu, kayak Coca-Cola gitu loh. No problem, because that's your spirit. But the problem yang ngeblok imanmu, yang merusak karunia Roh Kudus bekerja di dalam kamu, is your soul. Itu yang menjadi blokir. So God is interested in your soul, not in you speaking in tongue. Bukankah Saul bisa bernubuat walaupun hidupnya melanggar Tuhan terus? Dia pergi ke Rama, tempatnya Nabi Samuel, itu tempatnya perumahannya orang-orang para nabi. Telanjang bulat, bernubuat. Sampai orang berkata, kok Saul bernubuat? Emangnya dia nabi? Ada gak nabi bernubuat bertelanjang bulat? Itu kan porno. Only orang sakit jiwa akan bernubuat dengan telanjang bulat. Sakit mental. Saul itu gagal karena sakit jiwa. Dia lebih takut rakyat daripada takut Tuhan. So, ini kesaksian saya sebagai penutup ya. Saya Indri Gautama telah mengabaikan komponen emosi saya dalam pencarian saya akan Tuhan selama 20 tahun. And I'm glad Tuhan gak pernah nyerah sama saya. Bukan Anda kejar Tuhan. Tuhan tuh kejar kita. Mati-matian. Dia gak akan mau kehilangan kamu. I will never leave you nor forsake you. Aku tidak akan pernah tinggalkan kamu atau biarkan kamu. So today saya mau kasih tahu pada kalian. Kalau emosi kamu gak disehatin. Kamu bisa punya talenta dan skill.
Tapi kelakuannya kayak anak kecil. Penuh ketakutan, tertolak, tersinggung. Lama-lama kan susah kan ya. Kalau pendetanya kayak gitu, jemaatnya kayak apa? Ada orang di sini. Ada amin. Saya mau tutup dengan slide dari Rick Warren, bisa? Rick Warren. Nah, let me close with this. Rick Warren itu orang yang mengalami mental stress ya. Karena anaknya Matthew bunuh diri. 27 years old, tapi memang gangguan jiwa. Dan obat udah gak bisa nolong. So suatu hari dia spend time with the father di rumahnya. Terus dia pulang ke rumahnya sendiri. Dia kunci, dia gak telepon orang tuanya. Pas udah tiba biasanya telepon. Ambil gun, dia masukin ke mulut. Plus, pecah semua badannya. And for Kay and Rick, it was really tough. Walaupun anaknya mental problem. Katakan sama-sama. Ministry begin with vulnerability. The more you let down your guard, take off your mask, and share your struggle, the more God will be able to use you in serving others. Yang gak ngerti bahasa Inggris saya terjemahin. Pelayanan. Mau persekutuan doa, mau gereja lokal, I don't care. Itu dimulai selalu dengan vulnerability. Vulnerability itu kerentanan. Oh, seperti transparan. Saya hari ini transparan sama kalian loh. Right? 20 tahun saya pelayanan. Saya tidak pernah peduli emosi saya. Am I being transparent to you gak? Itu namanya vulnerability. Being vulnerable. Kalau tim inti gereja, gembala senior dan lingkar saatnya tidak bisa vulnerable dalam relationship. That leadership will be destroyed. Saya ngalami, Pak Timothy. I just experienced that and I just settle it dalam bulan Februari. Wah, dipermainkan secara emosi. Seperti disihir. Wah, sakit loh. And you know, orang yang paling yang bisa melakukan itu pada kalian, yang paling dekat. The closer you are, the more the devil work. Jadi kalian mesti terbuka dengan dirimu, terutama suami istri. Suami istri nggak boleh. Istrinya tiba-tiba kaget. Oh, kamu sakit itu ya Pak ya? Kok kamu nggak pada tahu? Nah itu bahaya tuh. Itu kawin sama wajah tuh. Bukan kawin sama orangnya itu. Right? The more you let down, semakin kamu copot dong tembok-temboknya kamu, perisainya kamu. Singkirkan topengmu, Peter Pan. Dan bagikan pergumulanmu kamu share dengan pasanganmu. Semakin Tuhan bisa pakai kamu. Ini yang gereja butuh Pak Timothy. We need this kind of people as the leadership team. Karena orang datang kemari kita gak bisa anggap bahwa mereka sehat. Mereka bisa punya 15.000 perusahaan. My ex-boyfriend has 250 perusahaan. But he is a sick man. Emotionally. Kasihan. Saya bersyukur mereka bisa nabur. To build the house. But uangnya mereka gak bisa nyembuhin jiwanya. Only Jesus can heal your soul. So Anda bisa nonton di YouTube bagaimana Kay Warren, istrinya Rick Warren, melayani dan kerjasama sama psychiatrist, clinical psychologist, yang paling bagus tentu Henry Cloud, yang Anda bukunya bisa beli, The Boundary. Dan bagaimana dia share pergumulan dia waktu anaknya bunuh diri. Dan dia kan lihat badannya pecah di situ. And it's a horror loh. And mereka adalah gembala terbesar sedunia. The biggest church in the world. Saddleback Church. Rick Warren. Tapi yang dia khotbahkan bukan berapa gede gerejanya. Berapa sehatnya emosi dia. Dan istrinya. Dan jemaatnya. Saya mau tinggalkan kalian dengan berkata, you know Jesus love you so much. Mungkin kamu malu ngomong sama Pak Timothy. Mungkin kamu nanti apa kata orang. Saya mau kasih tahu pada kalian. Jawaban kalian untuk bisa mengalami apa yang stres karena bingung apa kata orang. So you need to put up dandan yang tertentu. Capek loh kita dandan buat orang tuh capek loh. Udah gitu orang yang kita senengin ternyata gak seneng sama kita. Stres gak kalian? Pernah gak kalian kayak gitu? Udah ternyata dibully tau gak di belakang kita. You know, istrinya Peter Scazzero menulis, actually ini bukan buat perempuan, ini buat semua laki dan perempuan. Dia terlepas dari 8 dusta yang mengatakan you are what people say. Kamu adalah apa yang orang lain ngomong. And dia delivered from it. Perkawinannya disembuhkan Tuhan. Sudah hampir cerai setelah melayani 13 tahun.
So jangan kaget kalau ada pendeta bunuh diri yang tinggi sekali rate-nya selama pandemi, terutama di Amerika. Jangan kaget kalau ada pendeta itu sampai berzina atau sampai cerai. Don't be they are human. Anda mesti hargai mereka manusia. Gelar PDT nggak bikin mereka jadi less human. We're just as human as you are. Kita semanusiawi kamu. That's why you can love one another. Kalau Anda ngerti ini. Ada amin? Saya doa ya. Supaya pesan ini bisa meresap. And buku-buku yang ada di depan. All of this ini buku makanan saya. And satu lagi. Tidak rohani. Tapi the top list. The top book in the world right now. Dari James Clear namanya Atomic Habit. You need to have this book. Any businessman, any company selama pandemi. Kalau mau diberkati Tuhan, you need to read this book. Because it takes habit. Setiap hari kamu lakukan. Untuk melihat akhir Desember 2022. Beda hasilnya dengan 2021. And hanya kecil-kecil atom. Dia berkata kalau setiap hari kamu berubah 0,1%. Kalau 1 tahun 365 hari. Berarti 1 tahun dijamin kamu berubah 37%. Dijamin berubah. Isn't it beautiful Pak Timothy? Kalau jemaat kita pada berubah 37%. Wow. And buku ini alatnya. Apa yang Tuhan akan berubah di kamu 0,1% per hari. 0,1% gak kecil loh. Kalau Tuhan yang kerjain, gede. Have the book outside. And ada hadiah buat kalian. Ada kaos-kaos yang saya mau bagikan ke kalian. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, aku berterima kasih untuk siang hari ini. Aku berdoa agar jam makan siang nanti mereka mulai berpikir, God cares for my feeling. Tuhan itu ternyata sayang sama emosiku. Ketakutanku dia mau tahu. Jeritanku dia mau tahu. Daud berkata di Mazmur 62 ayat 9. Mari kemari hai umat Tuhan. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Dia penolongmu. Dan Allah akan membalut lukamu yang di dalam batinmu. Hanya dia yang bisa menyembuhkan. Dan dia tidak jauh, dia dekat. Bahkan di hatimu. Aku berkati jemaat Tuhan, domba-dombamu yang tempat ini. Biar gereja ini menjadi a city of love. Dari nama yang profetik menjadi kenyataan. Bagi Jakarta Selatan untuk melihat kasih Allah ditransfer kepada orang-orang sekitar kita. Pakai gereja ini jadi mercusuarmu Tuhan. Mercusuar kasih Kristus, agape love of God. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita memberikan persembahan sebelum itu saja kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk firman Tuhan yang telah Engkau sampaikan pada siang hari ini. Pada hari ini kami mau terima sesuatu yang baru daripada-Mu Tuhan. Atas firman yang Kau berikan pada kami, ada pengertian baru bagi kami. Terima kasih juga kepada Ibu Indri Gautama sebagai hamba-Mu yang telah Kau kirim ke tempat ini menjadikan saluran berkat bagi kami Tuhan. Melalui hamba-Mu ini Tuhan, ada hal yang baru dibukakan Tuhan, ada pengertian baru yang dibukakan sehingga hati kami boleh terbuka. Dan firman-Mu boleh masuk ke dalam relung hati kami Tuhan, dan membukakan kami Tuhan. Ada hal yang terjadi dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Ada kesembuhan terjadi, ada kelepasan terjadi di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada hal yang mujizat terjadi yang tidak kami pikirkan, tidak kami dengar, dan tidak kami lihat Tuhan. Boleh terjadi pada hari ini juga Tuhan. Karena firman-Mu yang hidup ada di dalam kami saat ini Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu Ibu Indri dimanapun pelayanannya berada Tuhan. Tanda-tanda ajaib menyertai hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Saat ini kami mau memberikan persembahan Tuhan. Melalui tangan-tangan yang telah mempersiapkan persembahan Tuhan. Engkau berkati pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau memberikan semuanya berhasil tepat pada waktunya Tuhan. Bila pada sini kami masih belum melihat ada sesuatu yang terjadi terbuka dalam pergumulan kami Tuhan, pekerjaan kami, tapi kami percaya Tuhan ada tuntunan-Mu, penyertaan-Mu sempurna selalu menyertai kami Tuhan. Dan apa yang Kau sediakan Tuhan, bahkan berlipat-lipat ganda telah Kau sediakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami memberikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersama-sama katakan amin. Persembahan dengan tunai bisa diberikan melalui amplop yang tersedia di dalam kotak di pintu keluar. Juga bisa melalui QR Code yang telah disediakan di belakang kursi yang bisa kita lihat melalui WCA ataupun OVO atau dana lain di tempat di HP. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Kami menyampaikan terima kasih banyak buat Ibu Indri, buat waktu dan juga pelayanan dan juga pesan firman Tuhan yang sangat memberkati jemaat City of Love. Saya percaya saudara ini adalah pesan buat kita semua. Saya selalu mengingatkan bahwa jiwa itu menentukan. Jiwa adalah jembatan antara roh dan tubuh. Kalau jiwanya sakit, kita boleh dipenuhi Roh Kudus, tapi kalau jiwa kita nggak mau mengikuti keinginan Roh Kudus, kita nggak akan berbuah. Dan itulah nanti Tuhan bilang, engkau tidak melakukan, karena dari buahnya lah kamu akan dikenal. Engkau tidak melakukan kehendak Tuhan. Karena itu penting sekali, karena itu nggak kelihatan. Suami, istri juga kadang-kadang nggak bisa lihat jiwa kita. Makanya penting sekali kita, seperti tadi, saya rindu nanti ada waktu, next schedule, Ibu bisa mengajar kita tentang still. Bagaimana seperti Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Itu sangat penting buat kita. Tapi kita mulai belajar dulu tadi 2 menit ya, 2 menit, 4 menit pagi, 4 menit malam. Jangan banyak-banyak dulu, yang penting kita ada bersekutu dengan Tuhan supaya jiwa kita tenang. Penting sekarang karena apalagi pandemi ini banyak orang jiwanya gak tenang. Makanya Tuhan bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan beri kelegaan. Maka belajar daripadaku, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara mau ya, apa yang kita dengar, mari kita renungkan lagi. Ya, nanti juga lihat lagi rekamannya di YouTube ya, karena yang di rumah juga bisa mengikuti, ikuti lagi dan renungkan firman Tuhan ini. Saya sangat diberkati, saya percaya semua juga diberkati. Yang diberkati boleh beri tepuk tangan. Terima kasih sekali lagi buat Ibu Indri, sangat memberkati. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dan permai bahkan untuk selamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati dan yang terutama yang dikasihi Tuhan, katakan amin. Hari Jumat kita akan merayakan atau beribadah Jumat Agung ya, tapi secara online. Jadi Jumat Agung kita online dan hari Minggu Paskah kita onsite ya. Jadi Paskah kita akan ibadah di tempat ini jam 10, kalau online-nya Jumat Agung mulai jam 8 sudah bisa diikuti melalui YouTube channel City of Love Church. Tuhan Yesus menyertai semua aman dan selalu sehat dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus menyertai. Shalom semua, saya mau mengajak saudara untuk menggambarkan sosok Tuhan. Apa yang ada di benak saudara? Laki-laki atau perempuan? Banyak dari kita pasti akan menggambarkannya sebagai sosok laki-laki, bukan perempuan. Rasanya jarang sekali sosok Tuhan digambarkan sebagai seorang ibu dan seringkali digambarkan dengan maskulinitas seorang bapak. Tapi tahukah Anda bahwa sebetulnya Tuhan itu tidak bergender? Dia bukan laki-laki ataupun perempuan. Menurut Yohanes 4 ayat 24, Tuhan adalah roh. Akan tetapi dalam penulisan Alkitab yang didasarkan pada budaya bangsa Israel yang patriarkal, disitulah Tuhan digambarkan sebagai sosok laki-laki, yaitu sebagai raja dan bapa. Saat mengekspresikan dirinya, Yesus pun mengajarkan gerejanya sebagai mempelai wanita dan dia sebagai mempelai pria. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Israel menyembah Allah yang benar, yang memelihara dan membela.
Berbeda dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka yang menganut kebudayaan pagan dan kebanyakan mengambil sosok dewi-dewi untuk disembah. Walaupun iman dasar kekristenan percaya bahwa Yesus adalah putra dari Allah Bapa dan ini mengandung makna maskulinitas, akan tetapi Tuhan juga digambarkan sebagai seorang ibu. Di dalam Yesaya 66 ayat 12-13, Tuhan berkata, "Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu." Semua implikasi tersebut bukan untuk membedakan nilai, hak, dan martabat laki-laki dan perempuan. Di hadapan Tuhan, kita semua adalah setara, yaitu sebagai pembawa gambaran Tuhan. Demikian pula dalam gereja dan pelayanan. Tuhan memberi tempat kepada perempuan. Banyak contoh dalam Alkitab yang menunjukkan perempuan dihormati dan dipercaya untuk memimpin, mengajar, dan bernubuat. Dalam pelayanan Yesus, Ia juga menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan penyalahgunaan otoritas laki-laki. Yesus menjadi sahabat perempuan dan mendorong perempuan untuk memberitakan Injil. Yesus pun memuji, membela, dan menyelamatkan perempuan yang seringkali direndahkan. Gereja kita pun konsisten mengikuti ajaran Tuhan, di mana perempuan dapat diangkat sebagai gembala, guru, worship leader, pengkhotbah, dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, kemudian bagaimana dengan ayat yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 9-15 yang sepertinya mengharuskan perempuan berdiam diri, dilarang mengajar, dan tidak boleh berdandan? Perlu diketahui bahwa konteks ayat tersebut Paulus tujukan untuk mengajar jemaat Efesus yang dilanda ajaran sesat, pengaruh dari budaya paganisme setempat, di mana beberapa kaum perempuan elit yang melayani dianggap sebagai dewi dan mendominasi, mengambil alih otoritas yang merusak tatanan struktur Tuhan, bahkan mengajarkan ajaran sesat. Pada dasarnya, Rasul Paulus mendukung perempuan untuk bernubuat dan mengajar, serta menghormati dan memperhitungkan jeripaya perempuan yang melayani gereja. Jadi, kekristenan sebetulnya adalah kabar sukacita untuk kaum perempuan yang mengubah pola pikir bahwa laki-laki adalah sosok yang lebih superior. Memiliki pemahaman yang benar akan posisi Tuhan terhadap gender sangat penting untuk gerejanya, supaya perempuan tidak lagi merasa direndahkan atau merasa tidak mempunyai nilai dalam kehidupan sosial dan rohani. Mari kita pahami bersama beberapa anggapan tentang kesetaraan gender sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, perlu dipahami bahwa kesetaraan bukan berarti serupa. Walaupun setara, tetapi memiliki perbedaan fungsi, tugas, dan kewajiban. Firman Tuhan mengajarkan melalui ketritunggalan Allah. Secara esensi, tiga pribadi ini adalah Allah sendiri, namun memiliki fungsi masing-masing. Seperti dalam karya keselamatan, Bapa berfungsi untuk merencanakan keselamatan, Anak melaksanakannya melalui salib dan kebangkitannya, dan Roh Kudus mewujudkannya melalui kelahiran baru. Begitupun dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Walaupun memiliki hak manusiawi yang sama, namun memiliki fungsi dan kewajiban yang berbeda, khususnya dalam pernikahan. Laki-laki dengan maskulinitasnya sebagai kepala yang berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga dan memberi perlindungan. Sedangkan perempuan dengan karunia lemah lembutnya berfungsi sebagai penolong yang memelihara keluarganya dan membantu mewujudkan rencana keluarga. Yang kedua, pahami bahwa penundukan diri tidak menjadi tanda nilai status yang lebih rendah. Umumnya, dunia memiliki pemahaman ketika seseorang tunduk pada otoritas yang lebih tinggi, artinya orang tersebut punya nilai status lebih rendah. Padahal nyatanya, penundukan diri adalah ekspresi ketaatan dan penghormatan. Meskipun Yesus sama derajatnya dengan Bapa, Ia tetap tunduk pada perintah Bapa dan menjadi satu kemuliaan bagi Allah. Perempuan sebagai penolong laki-laki bukan berarti lebih rendah derajatnya. Justru sebagai penolong yang sepadan dan melengkapi gambaran Allah yang utuh. Dan yang terakhir, penghargaan perempuan tidak berasal dari status jabatan yang sama dengan laki-laki. Sesuai dengan Amsal 31 ayat 10 dan 29, seorang ibu rumah tangga Tuhan beri penghormatan yang tinggi dan tetap mempunyai nilai yang hakiki di hadapan Tuhan.
Ini sejalan dengan prinsip Tuhan dalam mempercayakan perempuan untuk melakukan pelayanan dalam tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.